Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi Susan Zainal wa Umar Usman Ali Sanala sanalo sembati matu zahra sekati jilani Imam Ghazali Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali An-Nawawi Rabi Jamil bukan hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad bin Syabaki Qadam Muhammad wali asuli apur ajmain sumail arwahi walidina matina wa jadadina masyayina wa jamil muslimina muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamuni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim yang satu anwarihim ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin lil imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bilum bidarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 74 ya, gitu. Kalau nggak salah ya, inarah ya. Inarah ya. 74 ya, kalau nggak salah tuh tanbih husani gitu. Ya. Ada kan? Nah. Ya. At-tanbih husani bukan. Oh, jadi lihat kelewatan ya. Halaman 76 ya. Iyalah ya. Ini. Ya. Tatimatun gitu ya. Ini tadi kelewatan. Tatimatun qala Syarqawi wa minal istihalati inqilabud dam labanan au maniyan au alaqatan au mudghatan wan kilabul baidati farahan wadamul ya wadamiz zabiyati miskan wa tuhrul ma'i qalili ya bil mukasarati wa iza innahu istahalatu alal asah apa dahu sarihul asli qultu wa minhu tu'lamu annahu la sabila ila dabati ma yadhuru minan najasati bil istihalati bi adadin wa inna masabilu ila dabatihi wa dabati ma yanjusu minat tahirati bil istihalati ya gitu yudabitu kullin wa huwa bidabitin qalliyin wa huwa anna kullamastahala minan najasati ila salahin tuhrun wa kullu mastahala minat taharati ila fasadin najisun patanabbah. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan nih bab di sana di depannya ya gitu ya. Itu di sana summal ladzi yadhuru min najasati masaraha hayawanan minal hayawanati khamrun iza binafsiha takhallalat wa jildu maitatin dibahun ya gitu ya. Itu apa tuh sabat gitu ya. Itu ya, kemarin bait di atasnya. Suman ladzi yadhuru min najasati, kemudian yang bisa suci dari barang yang najis ya, yang tadinya najis bisa jadi suci, artinya ya bisa suci itu
masara hayawanan minal hayawanati, yaitu sesuatu yang jadi dari, yaitu binatang yang jadi dari binatang tersebut gitu ya. Nah itu ya, itu dia jadi suci tuh ya, seperti ya kemarin sono ya, seperti apa ya, seperti ulat ya yang terjadi ya pada dari bangkai binatang gitu ya. Nah ya bangkainya ya najis kan, nah ulatnya suci nggak najis gitu, artinya di sini bukannya boleh dimakan ya gitu ya. Nah nggak najis dia gitu ya. Nah gitu ya, dari binatang tuh. Nah kemudian khamrun iza binafsiha takhalalat, kemudian yang bisa suci lagi bir ya, bir kan najis. Nah kalau dia dengan sendirinya jadi apa, cuka, nah itu suci gitu ya. Nah gitu ya. Nah terus lagi wajil dumaitatin dibabuhu sabat, dan kulit ya bangkai binatang yang mati, bangkai itu bangkar, itu bisa suci. Nah itu dengan disamak gitu ya. Nah itu ya. Nah tentunya terjadi itu seperti itu ya, gitu ya. Main ainan jasa katanya. Nah itu ya. Ya. Tuh ya, di sana kan di tengah itu hayawanun minal hayawan kadudin tawallada min zalika. Ya, seperti ya ulat yang lahir dari binatang tuh yang najis, la yukhlaqu min nafsin mulaqah ya, gitu. Bukan dijadikan dari ya binatang yang apa tuh yang najis tuh gitu ya. Nah, ya sekarang ya tatimatune ya kesempurnaannya. Tatimatun qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi nih. Ya. Wa minal istihalati, di antara bagian ya, yang berubah nih istihalah ya, bisa berubah yang dari najis bisa jadi suci, yaitu inkilabud dam labanan, yaitu ya berubahnya tuh darah menjadi susu gitu ya. Susu kan dasarnya kan dari darah kan gitu ya, labanan sairon ya disaribin kan gitu ya. Nah itu ya tetek apa tuh ya sampi gitu ya. Nah itu kan dari darah tuh gitu, nah disaring jadi ya gitu. Hanya ya tetek sampi kan gitu, kalau kita tonjok gitu ke daleman jadi apa tuh ya darah ya gitu kan. Nah ya, nah tuh ya yang tadinya di darah jadi Allah rubah menjadi ya susu. Nah gitu kan, dari makan kan, nah berubah yang awalnya tuh darah gitu ya. Hanya apa tuh sapi atau kambing yang baru lahir biasanya susunya kan agak merah. Nah gitu ya, yang baru lahir tuh agak merah. Nah itu boleh kan, dasarnya tuh kan gitu ya, dasarnya ya darah. Nah ya lama akhirnya kan jadi gitu ya, kalau yang baru lahir tuh gitu ya. Nah itu dasarnya dari darah. Nah berubah jadi susu, nah halal jadinya dimakan gitu ya. Nah diminum tuh gitu ya. Nah au manian, atau jadi mani ya, sperma gitu ya, itu kan yang dasarnya darah ya, kita makan nih gitu darah ya, terus jadi gitu ya. Nah gitu ya. Nah au alaqatan ya, atau juga jadi alaqah tuh yang dasarnya tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah alaqah tuh ya segumpal ya darah, au mudotan, atau menjadi segumpal ya apa tuh daging gitu ya, yang dasarnya dari darah kan gitu, dari mani ya berubah menjadi ya alaqah menjadi mudghah tuh gitu ya. Nah wan kilabul baidati farhan, dan berubahnya tuh ya telur itu menjadi anak gitu. Farhan tuh anaknya binatang tuh ini. Wadamu zobiyah miskan, dan darah ya zobiyah tuh ya rasi ya. Nah gitu kita bilang rasi tuh ya, kan wangi. Nah itu menjadi ya misik, minyak wangi. Nah tuh ya perubahan seperti itu, darahnya tuh menjadi minyak wangi gitu ya, misik tuh. Nah
Watuhrul ma'id qalilil ya wal bil mukasarati, dan air yang sedikit yang mutanajis itu bisa berubah menjadi suci dengan diperbanyak, ya gitu ya. Air sedikit mutanajis kena najis kan nggak boleh dipakai tuh. Nah sekarang kita tambahin ke banyak, ya. Nah maka jadi suci, boleh dipakai buat ya wudhu lagi gitu, ya. Tuh, ya nyata dia air umpama ya seember mutanajis. Nah kita bikin jadi banyak tuh, ya menjadi ya 2 kula, ya nggak berubah. Nah itu berarti jadi suci gitu tuh, ya. Ini perubahan seperti ini gitu, ya. Ini. Nah, fa'innahu istihalatun alal asah, maka sungguhnya itu adalah menurut kaul sahih itu adalah perubahan gitu, ya. Dengan perubahan seperti itu, nah itu berarti jadi halal atau jadi suci gitu, ya. Nah, ya. Apa dasar rihul asli telah memberikan paham ya sarah ya asal kitab ini gitu. Kultu kata saya, ya kata pengarang nih ini. Wa minhu diantaranya lagi tu'lamu annahu la sabila ila dabti ma yathuru minan najasati bistihalati bi adadin. Nah diantaranya itu dapat diketahui bahwa tidak ada jalan untuk mencatat mayat huru minan najasah, sesuatu yang bisa suci dari yang barang yang najis, bistihalati dengan perubahan itu biadadin dengan berbilang-bilang. Artinya kita nggak bisa catat dah berapa tuh barang-barang yang najis bisa jadi suci, ya nggak bisa kita catat dah gitu, ya. Sini cuman dikasih contohnya aja, nanti kita tinggal kias gitu, ya. Nah tuh ya, jadi barang yang apa tuh berubah gitu, bisa jadi yang tadinya najis bisa jadi suci gitu, ya. Nah gitu ya. Wa inna masabilu ila dabtihi, hanya saja jalan untuk bisa mencatatnya. Wadab ya, wadab bertima yang jusu minat toharati wil istihalati bidabitin kuliin, ya gitu. Hanya saja jalan untuk mencatatnya nih, dan mencatat apa yang najis dari yang suci bisa dari kesuci bil istihalati dengan jalan ya perubahan itu bidabitin kulliyin, yaitu dengan dobit catatan ya yang menyeluruh katanya gitu, ya. Wa huwa anna kullu mastahala minan najasati ila salahin tuhrun, yaitu bahwa setiap yang berubah dari yang najis kepada yang baik, ya, yang bagus itu berarti suci gitu, ya. Nah itu ya gitu ya, kayak khamar tadi kan. Nah gitu, khamar kan awalnya kan najis, nah ya karena dia berubah bisa jadi suci, jadi cuka gitu, ya. Nah itu gitu, ya. Wa kullu mastahala minat tahirati ila fasadin najisun, ya. Dan setiap yang berubah dari yang suci kepada yang rusak, ya, itu menjadi najis itu, ya. Nggak boleh, ya. Kayak telur, ya, kan telur kan itu tuh ya suci. Nah sekarang dia kalau udah tembuhuk, nah ya kan gitu, ya, atau udah jadi apa tuh ya darah gitu, ya, telurnya dikeremin sama apa ya ayam. Nah kemudian ya nggak terus tuh, nah kan dalamnya kalau pecahin kan darah. Nah kecuali kalau darahnya tuh sedikit gitu, itu masih dimaaf gitu, baru timbang ada darah dikit itu boleh dimakan. Tapi kalau udah jadi darah tuh aturan dia netes nggak netes gitu. Nah kan tuh kalau kita pecahin kan dalamnya kan darah, nah tadinya suci nah menjadi najis gitu, ya. Nah gitulah ya perubahan nih gitu. Kalau telur ada beberapa negara tuh di Indonesia nggak ada, udah dikenetes tapi kemudian direbus. Iya. Begitu direbus kan ada anaknya. Kan udah bentuk ayam tuh, anak ayam. Iya. Itu boleh nggak? Kagak boleh, haram.
udah berubah jadi gituan. Iya, karena waktu direbus masih bentuk telur Ustaz. Iya, masih telur, tapi dipecahin dalamnya udah jadi. Ketika direbus dibuka Gitu. bentuk ayam. Iya, udah jadi ayam, nggak boleh, Nggak gitu. boleh itu. Nggak boleh, gitu, ya, haram, begitu. Ya. Thailand itu. Iya, Kalau Thailand. iya, nggak boleh, gitu, gitu kan. Ya. Kalau bedanya sama istihlak, Hmm? kalau bedanya sama istihlak, Kalau istihlak itu nyampurin benda yang suci dicampurin dengan yang najis. Nah dia itu nggak bisa disatuin, nggak bisa dipisahin. Nah itu namanya istihlak, gitu. Ya kayak kita minum jamu, kita campurin dengan ya dengan bir gitu. Ya, nah itu boleh istihlak, tapi jangannya diaduk. Ya gitu ya, diaduk jadiin satu gitu, nggak boleh dipisahin gitu. minum satu itu Ustaz. Hah? Ya kalau minum satu Nggak boleh, haram, iya, gitu, ya, istihlak namanya, ya disatuin gitu, ya, pakai bir ya jamu, pakai apa tuh, yang apa, iya orang tua anggur, iya orang tua atau juga bir gitu, ya boleh gitu, ya itu istihlak. nggak ada kadarnya, kali kadarnya. Ya, kadar ya kalau kudu campuran ya kadarnya siapa? Ya kagak satu. Kalau lebih banyak Masa? itunya bukan obat. Iya. Masa? Hah? Masa apa tuh? Dikit gitu ya. Jamunya segelas, birnya segelas. Itu sih kebanyakan campuran. Meskipun baunya masih ada Ustaz. Meskipun nggak apa-apa, gitu. Karena kalau yang silat tuh seperti kan yang Rasulullah tuh di dalam kitab Fathul Mu'in, ya itu Rasulullah pernah dikasih keju yang dibuat dari apa tuh, dari kota Sam, gitu. Sahabat pulang dari kota Sam itu bawa keju, ya dikasih Rasulullah nih. Nah itu ya Rasulullah nih. Nah Rasulullah makan. Nah kemudian sahabat-sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah kalau apa tuh, kalau keju yang dibuat di kota Sam itu udah masyhur, ya itu buatannya campur dengan lemak babi, gitu. Apa jawab Rasulullah? Saya makan keju. Kagak ada, emang ada tuh kurian gini, gitu. Ya kagak, nggak apa-apa. Cari-cari gitu ya. Ya enggak usah cari-cari, gitu. Kali mana dia nih gitu. Nah kalau masih ada itu nggak boleh, masih bisa dipisahin kan, masih kelihatan, gitu, ya. Nah ya ini enggak, udah campur. Ya kayak tadi kan jamu sama apa? Ya, namanya gitu. Nah diaduk emang bisa dipisahin, nggak kelihatan kan, gitu. Nah itu ya keju. Nah kita apaan tuh yang makan-makan kan orang banyak itu nih, wah ini campur lemak babi, campur ini. Ya kan udah nggak kelihatan, udah berubah nama, itu berarti udah lain, gitu, ya. Nah, ya kan pembikinan keju kan dari susu. Nah, susu dicampurin. Nah, udah bentuknya namanya apaan? Udah keju. Nah, gitu. Kita makan apaan? Ini keju, ya. Gitu, ya. Kayak Indomie atau apaan yang orang kata campurin itu. Nah, kalau udah enggak, itu enggak apa-apa, gitu, ya. Nah, ini hukum gitu, ya. Nggak termasuk yang banyak itu haram. Kalau wakoliluhu haram nggak termasuk. Enggak, gitu. Ya, enggak jadi Yang banyak apa haram berarti wakoliluhu haram. gitu ya, banyak hidup ya, banyaknya ya gitu. Itu kan, itu kalau bir kan itu ya gitu, maka suro ya, gitu kan, ya gitu, waqaliluhu haramun gitu, ma'askara kasiruhu. Iya, yang kalau banyak mabok, nah kalau dikit haram. Nah, itu kalau bir yang asli. Bir asli ya. Iya, nggak campuran. Gitu, nih bir nih satu gelas gitu. Nah kan mabok tuh. Nah kalau sesendok dikit mabok juga, ya apa? Haram, nggak mabok, tapi haram. Nah kalau dicampurin di gelas ya sama apa tuh? Ya sama susu atau sama apa itu, jamu atau apa. Nah itu kan udah istihlak namanya, ya. Nah udah jadi satu gitu, ya. Nggak termasuk gitu ya. Nggak termasuk gitu, ya. Nah gitu ya. Nah habis itu ya gitu. Latifatun, ini ada satu ya kata-kata yang bagus nih gitu. Ya Mas. Waqa'a bainal Imam Syafi'i rahimallahu taala wa bainal Imam Ishaq bin Rahuyah rahimallahu munazaratun, ya gitu, ya. Hakama Syafi'i bi anna jildal maitati yaturu bidibak
fatolabahu ishakun bidalili gitu. Faqala hadisu Maimunah gitu. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halan tafa'tum bi ihabiha gitu. Fa ataradahu ishakun bi hadisi Ibnu Hakim ya kataba ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki qabla mautihi bi syahrin alla tantafi'u minal mayyitati bi ihabin wala asabin kita ya. Ini satu kalimat latifah ya, satu kata-kata yang bagus nih. Terjadi antara Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan Imam Ishaq bin Rahuyah gitu. Ya, Ishaq bin Rahuyah nih gitu ya. Rahimahullah taala munazaratun yaitu munazarah ya, diskusi, debat gitu ya antara Imam Syafi'i dengan Ishaq bin Rahuyah, satu debat nih. Nah, gini ya. Hakama Syafi'i telah menghukumkan Imam Syafi'i bi anna jildal maitati yathuru bidibak ya, bahwa kulit bangke itu bisa suci dengan disamak, kata Imam Syafi'i gitu. Jadi kulit bangke, kulit binatang tuh ya yang najis yang bangke kalau disamak itu bisa jadi suci gitu, kata Imam Syafi'i gitu. Nah, katanya Ishaq bin Rahuyani ya, nah fatolabahu Ishaqu bidalilin ya, maka Ishaq bin Rahuyani minta kepada Imam Syafi'i dalilnya apa kalau emang itu ya bisa suci, kulit binatang bangke binatang itu bisa suci, dalilnya apa gitu, kata Ishaq bin Rahuyah gitu ya. Faqala kata Imam Syafi'i hadisu Maimunah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Maimunah. Apa? Nabi bilang annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Siti Maimunah Rasulullah SAW bersabda halla in tafa'tum bi ihabiha ya, hendaklah kamu manfaatkan dengan kulitnya itu ya. Itu yang waktu Rasulullah kemarin tuh di kitab apa kan ya, kita dapat malam Jumat ya, Gaspol Goma bangkai dibuang. Iya, yang bangkai dibuang tuh kalau kambing dibuang. Nah, Nabi liwat kan, Nabi kata halla intafa'tum ya biha ya. Coba kamu ya gunakan tuh kulitnya gitu ya. Nah, gitu tuh hadisnya. Gitu tuh alasan Imam Syafi'i. Fa'taradahu ya gitu. Ishaqu, maka Ishaq bin Rahuyah menentangnya. Ya, menyanggahnya nih. Intirad bihadisi Ibnu Aqimin, yaitu dengan hadis Ibnu Aqim. Apa tuh ya, hadis Ibnu Aqim bilang kataba ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi syahrin, telah menulis kepada kami oleh Rasulullah SAW sebelum meninggalnya Rasulullah sebulan ya, Allah tantapiu ya, isi tulisan Rasulullah, janganlah kamu manfaatkan minal maitati dari bangkai tersebut ibi ihabin wala asobin, yaitu dengan kulitnya atau juga dengan tulangnya gitu ya. Jadi Rasulullah bilang tuh kata Ibnu Hakim, nah itu Ishaq bin Rahuyah menentang hadis Imam Syafi'i bilang gitu ya. Rasulullah bilang tuh nggak boleh kamu manfaatkan ya bangkai itu kulitnya atau tulangnya gitu. Qala wa haza yusbihu ya yak ayakuna nasihan li hadisi Maimunah ya, kata perawi ini ya gitu. Ini hadis yang diriwayatkan tuh tadi Ibnu Aqim itu seakan-akan sama seperti hadis ini menasah dengan hadis Maimunah ya, kai-kainya nih zahirnya gitu ya, menghapus gitu ya. Nah gitu kan, li'annahu qabla wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyahrin, karena nih hadis keluarnya sebelum ya Nabi meninggal sebulan gitu. Kalau yang tadi kan masih lama tuh gitu ya. Nah gitu. Nah
Faqala Syafi'i, maka berkata Imam Syafi'i, ya, jawabannya nih, ya, dijawab dengan hadis itu, kata Imam Syafi'i, haza kitabun wazaka samaun, gitu, ya. Kata Imam Syafi'i, ini hadis nih dari Siti Maimunah, ini haza kitabun, ya, ini adalah, ya, ketetapan Rasulullah, gitu. Wazaka samaun, sedangkan hadis yang dari Ibnu Hakam itu boleh denger, kan gitu, ya. Nah, kita itu kata Imam Syafi'i. Faqala Ishaqu, maka jawab lagi Ishaq Rahuyani, gitu, ya. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Kaisar wa kadabahu, ya, hujjatan alaihim, gitu, pasakata, ya, itu, ya. Nah, ya, pasakata Syafi'i, gitu, ya. Nah, terus Ishaq bin Rahuya menjawab lagi, telah menulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra, ya, Kaisar, ya, Kaisar dan apa, ya. Nah, Kaisar tuh, dan, ya, wakatabahu, ya, alaihim, ya, tulisan Nabi itu kepada mereka itu hujatun, itu menjadi hujah, menjadi satu alasan pegangan. Nah, pasal kata Syafi'i, maka diam tuh Imam Syafi'i, kalah dong. Yang Syafi'i mah Ishaq bin Rahuya diam. Nah, ya. Ya, kita nggak punya alasan nih, gitu. Jangan disalahin Imam Syafi'i, ya, gitu. Gitu. Nah, gimana tuh? Gitu. Nah, ya, dijawab tuh, diterangin sama Imam. Qala Syekh Tajuddin As-Subki, berkata Imam Tajuddin As-Subki nih, ya, yang jelasin masalah ini fil asbahi, di dalam kitab Al-Asbah, ya, gitu. Wa hujjatus Syafi'i itu baqiyatun, alasan Imam Syafi'i itu bilang tuh, ya, yang Nabi bilang tuh apa tuh, kulit bangkai bisa jadi suci dengan dicamak, itu adalah, ya, hujahnya Syafi'i itu tetap berlaku, gitu, ya. Fa inna haza kitabun ariduhu samaun, maka itu yang dikatakan oleh Rahuya itu adalah, ya, tulisan tuh, ya, kitab yang araduhu, ya, yang sebagai tantangannya tuh, ya, itu samaun, itu yang boleh dengar katanya. Walam yutayakon annahu masbukun bisamai, tapi itu tidak diyakini bahwa dia lebih terdulu, ya, dengan pendengarannya, gitu. Tuh hadis yang diriwayatkan tadi tuh, yang dibawakan oleh Ishaq bin Rahuya, itu belum jelas apakah itu adanya belakangan apa lebih dulu, gitu, ya. Nggak jelas itu. Kalau yang dari Siti Maimunah kan udah jelas itu, ya. Nah, yang dari riwayat itu, ya, gitu kan tuh, ya. Nah, tuh, ya, gitu, ya. Tuh, ya, yang tadi Ishaq Rahuyah tuh bilang dari Ibnu Hakim tuh bilang kata wa ilaina tuh, ya, Rasulullah tulis kepada kami, kasih, ya, dengan sebulan sebelum. Apakah itu, ya, sampai kepada dia tuh, ya, lebih duluan dari hadis Maimunah apa belakangan, kan masih, dan itu, ya, kalau hadis yang masih umum begitu nggak bisa dipakai jadi hujah, ya, karena masih umum, gitu, masih belum jelas, gitu, ya. Nah, gitu tuh, ya, tuh, itu kata, ya, Imam Tajuddin As-Subki nih, gitu. Nah, gitu. Wa in nama zonna zalika zonnan, hanya saja itu dalam perkiraan, sangkaan, zonnan likurbit tarihi, karena dekatnya waktunya, tarikhnya, ya, gitu. Fa'anna yanhadu bin nashi, di mana bisa dinyatakan bahwa hadis itu sebagai nasah, itu, ya. Nah, kalau dibilang tuh hadis yang diriwayatkan Ibnu Hakam itu nasah, dari mana, ya, alasannya, gitu. Nah, amma
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra, gitu kan. Alasan tadi kan Rahuya tuh Rasulullah tulis ya kepada Kisra tuh, ya Kaisar, ya Kaisar tuh, ya. Adapun tulisan Rasulullah kepada Raja Kaisar tuh, palam yu'aridaha sayun, kagak ada satu tentangan sedikit pun, ya, nggak bisa dibuat jadi dalil gitu, ya. Bal ya aqadat hal qara'inu, bahkan disepakati, ya gitu, ya, karena tuh tanda-tandanya, ya, wasa ada tawatirnya, dan dibantu dikuatkan dengan ya mutawatir, dengan ya sahabat yang banyak tuh, ya, adal ala anna hadzan nabi, yang menunjukkan bahwa nabi tersebut jaa bidda'wati, yaitu datang dengan bawa dakwah ilama fi hadzal kitab, apa yang ada dalam kitab itu, gitu ya. Jadi alasan Ibnu Rahuyah tuh, Ishaq bin Rahuyah itu nggak bisa diterima, gitu ya. Ini dalam ilmu usul fikih ini dijawab oleh Imam Tajuddin As-Subki, gitu ya, gitu ya. Nah, ya. Jadi jangan dikata tuh, pas kata Syafi'i bahwa Imam Syafi'i diam, berarti nyerah Imam Syafi'i, gitu. Ngalah gitu, kalah. Alasannya, hujahnya, debatnya sama Imam Rahuyah, berarti Imam Rahuyah lebih kuat, enggak, gitu ya. Nah inilah penelitian ya dalam sisi hukum begitu ya. Jadi dilihat nih hadis udah mansukh belum, apakah mana yang lebih kuat ya, gitu ya. Nah gitu tuh ini ya. Nah kenapa tuh Imam Syafi'i kok diem, nggak kasih alasan lagi, nggak jawab lagi, ya gitu. Karena kan Imam Syafi'i kan bisa menjawabnya tuh, ya, bahwa hadis yang diriwayatkan tadi itu bahwa ya, nah gitu ya, bahwa itu enggak belum tepat gitu, karena masih zon, ya, belum yakin gitu. Nah Imam Syafi'i nggak jawab tuh, bisa gitu, ya. Nah di sini ditelangin nih oleh apa, ya, nah, ya Imam Tajuddin Subki, wala alla suku tasyafi'i tasjilun, ya, ala Ishaq, ya, barangkali, ya, gitu, diamnya Imam Syafi'i itu sebagai tasjil, sebagai catatan kepada Imam Ishaq Ar-Rahuyah, gitu, ya, gitu ya. Wi anna i'tiradahu fasidun, ya, fasidul wad'i, bahwa alasan tuh tantangan dia tuh, ya, itu menantang tuh hadis yang Imam Syafi'i ajukan itu katanya fasidul wad'i, itu rusak, ya, wadoknya, artinya matannya tuh rusak, gitu. Nah ya, artinya nggak benar. Falam yastahiq indahu jawaban, maka bagi Imam Syafi'i nggak berhak untuk menjawabnya, karena alasannya, ya, dalilnya yang diajukan udah salah, ngapain pakai dijawab lagi Imam Syafi'i, dalilnya aja udah salah, gitu ya. Oh ya, itu bagi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i udah nggak mau perpanjang lagi. Ya kalau masih didebat lagi kan sama Imam Syafi'i, wah yang lu hadis itu nggak gini-gini, ya berarti kan nanti jadi apa, timbul lagi. Nah, tanya lain lagi kan, gitu. Ini Imam Syafi'i udah tinggal, gitu kan, gitu ya. Nah, itu kan, hanya ada pepatah kan, tarkul jawab alal jahil jawabun, gitu ya. Meninggalkan jawab, artinya nggak jawab atas orang yang bodoh, itu berarti satu jawaban. Ya, jadi orang bodoh gitu nanya, kenapa nih kok begini-begini, udah diam aja mendingan. Nggak dianggap lah, Ya nggak dianggap, jadi perhatiin. Kalau kita jawab lagi jadi timbul gitu. Ya, kalau jahil tuh debat gitu, nih apa baju begini-gini gitu, kemudian udah gitu, ya, kan gitu. Ya kayak umpama itu ngapa tayamum pakai abu, kan gitu. Ya orang jahil kan gitu. Ya umpama gitu, nggak mau pakai, ya, pasir atau tepung kan gitu. Nah gitu. Hanya kalau dia orang jahil ngapain pakai
Jangan ditimbalin dah. Iya, jangan ditimpalin itu tarkul jawab, diam aja. Berarti kalau kita diam berarti satu jawaban buat dia. Dia kan jadi mikir. Gitu. Ya. Nah, begitu juga Imam Syafi'i. Nggak Gitu. ditimbalin berarti nggak Hah? penting ya? Ngapa? Nggak ditimbalin berarti nggak penting gitu. Nggak penting. Ngapain dimbalin gitu. Iya. Nah, kan jadi Ishaq Rahuyah kan jadi berpikir. Gitu, ya. Gitu ya. Nah, dia berpikir lagi gitu. Ya, gua ajuin seperti ini, ya kagak gitu kan, gitu ya. Nah, yang Syafi'i diam, nah berpikir lagi, ya, cari dasarikan lagi kan gitu, ya. Tuh ya. Jadi jawaban orang-orang yang bodoh begitu, lebih bagus tuh, tinggal jangan dijawab dah gitu. Tuh Imam Syafi'i begitu, gitu ya. Nah, gitu ya. Ya tajidu indahu jawaban tuh. Falam yastaik nyawa. Warubba sukutun ya, warubba sukutin ablag min nutkin. Berapa banyak ya diam itu lebih mubalaghah daripada ngomong. Gitu. Kan banyak tuh. Orang nanya yang enggak mendingan yang mana? Yang diam aja ngapain? Sholat di bulan nanya. Hah? Nanya sholat di bulan. Gitu. Karena kalau udah ke bulan baru nanya lagi. Ntar aja gitu. Ya. Nah, tuh ya, berapa banyak katanya tuh rubba sukutin ablagnya winutkin, berapa banyak tuh diam itu lebih baik daripada ya jawab itu. Ya. Ya, anak kita aja kan ikutan kalau lagi ngomong seumpama lagi minta gini kan gitu, kalau enggak ini kan kita diam aja. Gitu. Nah, berarti kan dia mikir. Itu. Itu ya. Itu berarti enggak jawab tuh. Tarkul jawab jawabun. Enggak jawab itu merupakan jawaban. Ya, jadi buat orang bodoh gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, wamin sama dari dasar ini katanya kila dikatakan innal munazaratal mazkurati ya mazkurata bahwasanya munazarat tersebut tadi kanat li hadarati Imam Ahmad ya, bahwa munazarat tersebut itu terjadi juga di depan Imam Ahmad bin Hambal. Faraja'a ila hadisi Ibni Hakim ya. Nah gitu wa abtabihi, dan dia tuh Imam Ahmad nih ya menarik kepada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hakim wa abtabihi, dan dia berfatwa wa raja'a Ishaq ila hadis Syafi'i, maka Imam Ishaq Ar-Rahuyah ya narik pendapatnya tuh ya kepada kepada hadis Imam Syafi'i ya, dengan Imam Syafi'i itu enggak apa tuh ya, enggak jawab, jadi Imam Ishaq tuh nah akhirnya ngikutin Imam Syafi'i gitu ya. Nah adanya Imam Hambali gimana sih? Nah Imam Hambali tuh kepada dipakai kan tadinya dipakai hadisnya Ibnu Hakim tuh yang diriwayatkan oleh Ishaq tadi gitu ya. Nah gitu ya. Nah, paruju'uhu yadullu ala anna suku tasafi'i lam yakun liqiyamil hujjati ya. Maka menunjukkan bahwa ya kembali gitu ya gitu. Paruju'uhu, maka kembalinya tuh Imam Ishaq tuh kepada Imam Syafi'i menunjukkan bahwa diamnya Imam Syafi'i tadi lam yakun ya bukanlah liqiyami hujjati, untuk menegakkan hujahnya dia tuh Ishaq. Bukannya Imam Syafi'i diam itu untuk menguatkan ya pendapat Ishaq bin Rahuyah gitu ya. Nah ini hujah. Nah wa illa la akada zalika inda Ishaqnya, kalau enggak begitu maka itu menjadi kuat Ishaq bin Rahuyah ya, karena dengan diamnya tuh Imam Syafi'i nah ya jadi Ishaq Rahuyah tuh nah ya akhirnya bukan dia pegang tuh hadis itu ya, tapi dia kembali kepada Imam Syafi'i ngikut gitu ya. Nah inilah kaza fil atori alal mahalli sarhu jam'il jawami, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab al-ator yaitu al-mahalli, yaitu sarah jam'ul jawami tuh
gitu ya. Jadi ada di sono ya keterangannya ya yang diterangin ya kitab Jam'ul Jawami kan dikarang oleh ya Tajuddin As-Subki itu ya, anak daripada Imam Subki gitu ya. Tuh, ya. Nah, ya. Inilah ya dapat ulama tuh gitu ya. Nah, ya. Habis itu ya, itu masalah ya apa tuh inkilab ya istihalah ya perubahan ya sesuatu itu yang dari najis bisa jadi ya suci gitu. Habis tuh gini ya. Nah, paslon ya bi bayanil ayanil najasati waksamiha ya paslon tuh suman najasatul mughallazah ma'al khafifati wal mutawassithah awal duhal kilabu wal khinziru ma'par iha wa yahsulut tadhiru gitu ya. Nah gitu ya. Pada untuk suman najasatul mughalazah. Kemudian najasat itu, najis itu ada yang mughalazah ma'al muhaffafah serta najis yang muhaffafah wal mutawassithah dan mutawassithah. Jadi najis ini dibagi tiga, ada najis mughalazah, muhaffafah dan mutawassithah ya. Jadi yang berat ya, yang ringan dan yang sedang tengahan tuh ya najis. Nah, mana awaluha ya najis yang mughalazah awalnya nih pertama itu al-kilabu wal khinziru yaitu anjing dan babi itu mughalazah ma'a par'iha serta keturunannya tuh cabang-cabangnya anak anjing dan babi itu ya wayah sulut tadhiru ini bisa jadi suci dengan bil ghusli sab'an ba'da rab'i ainiha biturabi ihdahunna li azmisa niha. Nah sebenarnya dah ya ntar belakangan. Nah sekarang kita baca sarahnya dulu. Paslon bi bayanil ayanil an najasati wa aqsamiha. Ini bab pada menyatakan pasal yaitu menjelaskan tentang ya benda-benda yang najis dan bagiannya. Summan najasatu. Kemudian najis-najis itu ayanuha artinya benda najis itu ya wa in kanat haqiqatan fil wasfi alqaim bil mahalli. Sekalipun pada hakikatnya itu ya najis itu yang ada pada tempatnya ai bil badani awil makani wasaubi atau yang ada pada badan tempat dan baju ya salah satu aksamin ini ada 3 bagian gitu ya. Nah itu ya bi'tibari hukmiha wa ghasliha dibagi najis ini jadi 3 bagian karena dianggap dari sisi hukumnya dan mencucinya. Jadi ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Jadi berat dari sisi apa gitu ya dan gitu kan. Nah gitu ya. Jadi bukannya berat karena timbangannya ya, karena dia yang berat ada 100 kilo kan gitu, yang ringan ada 1 on gitu ya, bukan begitu ya. Itu dianggap berat itu karena hukumnya atau juga karena nyucinya, karena nyucinya tuh berat susah, nah jadi dianggap berat gitu ya. Nah kalau mau apa ya nyucinya ringan gitu, dengan kipretin aja nah jadi tuh. Nah kalau mutawassithah, nah itu pertengahan, berat banget kagak, enteng banget juga kagak gitu ya. Nah itulah ya gitu. Nah ahaduha al mughalazah, pertama tuh najis mughalazah ai musaddad ya, yaitu ya najis yang berat fi hukmiha pada hukumnya gitu ya. Hala kaunihi, hal keadaan itu ya najis tadi ma'a ya gitu saniha ya. Nah serta tuh yang keduanya ayat al-muhaffafah yaitu yang ringan fil hukmi dalam hukumnya
Wasalisuha al-mutawassitatu, dan yang ketiga yaitu najis mutawassita fil hukmi, yaitu dalam sisi hukum, yaitu bainal mughallazati wal mukhaffafah, antara mughallazah dan mukhaffafah. Awaluha ail aqsamul mazkurah, ya, pertama nih bagian yang tersebut akni al mughallazata, yang saya maksud yaitu najis mughallazah, yaitu al kalbu. Pertama yaitu kalabnya anjing, walau mu'allimatan, sekalipun anjingnya itu anjing yang dididik gitu ya. Nah, ya yang kita udah ajar, yang udah ngerti, tetap dia hukumnya najis mughallazah. Udah ngerti dah ya, anjing apa tuh yang dipakai buat ngelacak kan? Iya, polisi kan dia udah ngerti tuh. Suruh sini atau anjing buat kita mau buru kan gitu, tetap ya najisnya tetap mughallazah gitu ya. Nah gitu ya. Nah walau mu'alimatan wal khinziru, dan yang kedua khinzir, babi, li'annahu akbahalan minal kalbi, karena khinzir itu lebih buruk, lebih jorok ya dari keadaannya daripada ya anjing gitu ya. Nah ya babi itu la yahillu iktinauhu, karena babi itu nggak boleh kita piaranya ya gitu. Kalau anjing masih boleh gitu ya, nah kita piara. Nah tapi kalau babi udah nggak boleh gitu. Ma'a imkanil intifai bihi, serta memungkinkan bisa digunain ya, meskipun tuh masih bisa kali gua babi gitu buat gunain gitu buat apa, tapi tetap nggak boleh gitu. Kalau dagang anjing terus kan? Ya dosa nggak boleh, haram itu kan barang najis, ya haram. Tapi boleh miara gitu? Biara boleh gitu. Buat miara tuh orang kan banyak orang buat miara, buat jaga kebun, buat apa, atau yang banyak apa tuh, banyak binatang-binatang yang ini kan gitu kan bisa dijaga sama anjing tuh kan gitu ya. Nah gitu kan, nah boleh kalau anjing, tapi kalau babi nggak boleh, haram ya piaranya tuh gitu ya. Indah ya. Nah gitu ya, imkanil intifa bihi ya, sekalipun mungkin bisa digunain juga tuh babi, tapi tetap nggak boleh. Ma'a par'i ahadiha, serta cabang dari keduanya, artinya anak tuh anjing, anak babi tetap nggak boleh, atau juga yang silang tuh gitu ya. Nah tabaan li aslihi, karena ngikut kepada induknya asalnya tuh. Sawaun tawallada bainal kalbi wa kalbati, sama saja dia itu lahir antara ya ke anjing ya, yang laki-laki perempuan gitu ya, artinya anjing sama anjing gitu ya anaknya, nah tetap gak boleh gitu ya. Au baina kalbi wal khinzir, atau baina kalbin wa khinziratin, atau antara anjing dengan babi perempuan tuh ya. Jadi anjing kawin kepada babi, nah anaknya nah gitu tetap itu haram gitu ya. Nah gitu ya. Akhirnya au bil aksi, atau kebalikannya, babi kawin sama anjing. Au baina khinzirin wa khinziratin ya, atau antara juga babi dengan babi. Bi'an naza kalbun ala ya kalbatin au ala khinziratin, yaitu seperti kawinnya tuh ya gitu ya, naza tuh ya gitu kawin ya. Nah itu ya. Nah, kambing anjing tuh laki-laki kepada anjing perempuan, atau juga anjing laki-laki kepada anjing babi perempuan. Au khinzirin ala khinziratin, atau ya babi laki dengan babi perempuan, atau juga ya kalbatin tuh ya kepada anjing perempuan gitu ya. Nah fatawallada minhuma waladun, maka lahirlah dari keduanya itu anak. Nah fatahatuhu arba'a suwarin, maka di bawah ini ada 4 macam gitu ya. Nah gambaran ya. Nah gitu ya.
Jadi kalau umpama anjing kawin sama babi, atau anjing sama anjing, atau anjing laki-laki kawin sama babi perempuan, babi laki-laki kawin sama anjing perempuan, kan gitu ya. Atau juga babi laki-laki kawin sama ya gitu ya, kebalikannya dah ya. Nah ini terjadi seperti ini. Kalau terjadi itu lahir nanti ya, ini ada 4 gambaran di sini. Mana tuh? Walau kana ala suratil adami, sekalipun tuh dia lahir atas bentuk manusia, ya gitu. Nah tetap tuh najis gitu, ya. Nah ya. Li'anna surata la tufiduhu taharah, karena bentuk itu tidak membawa kesucian, ya, memberikan faedah tuh kepada kesucian, ya, karena bentuknya manusia, wah jadi suci kagak, karena dari dasarnya gitu. Begitu juga kan sekarang kan banyak nih anjing kecil, Hah? ada anjing yang kecil, Iya. dikawinkan ke kucing itu tetap. Ya tetap. Anaknya nanti dilahir tuh, ya, gitu. Iya, karena dasarnya najis jadi najis, gitu, ya, gitu. Jadi kalau sesuatu kawin yang haram sama yang halal, jadi balik larinya ke haram, gitu. Ya, kayak kalau dulu kan kita gitu kan tuh lindung kawin sama ular, nah gitu, jadi cidet orang sebut dulu, nah haram, gitu. Nah gitu kalau dulu kan tuh. Ya dulu masih banyak ngempang tuh kan gitu, ada apa tuh ya yang lindung kawin sama ular kadut tuh, ya kawinnya ular kadut tuh kan dia nggak makan lindung enggak, dikawin tuh orang gelupak kita lihat itu ular lagi kawin sama lindung, nah anaknya tuh cidet, haram dimakan, ya gitu, haram dimakan nggak boleh karena dasarnya tuh anjing apa tuh najis, haram ular gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Nah ya, ini jadi cidet sebutnya, orang dulu sebutnya tuh tandanya tuh antara lindung dengan cidet tuh ya. Kalau lindung kan dipunya buntutnya kan ngelacir tuh ke bawah situ, ke bawah kecil. Nah kalau cidet tuh ugak ya, lebar di atasnya gitu ya. Tuh cidet namanya tuh, lindung kawin sama ular itu ya. Nggak boleh dimakan ya. Kalau kambing netek sama anjing, Kawin sama anjing tetap lah. kambing netek ke anjing. Iya. Kambing netek ke anjing. Kalau kambing netek anjing, itu sih nggak apa-apa. Itu. Kambing nggak ada di situ. Ya nggak apa-apa itu. Ya, teman itu ya teman dia susu anjing itu najis aja. Nggak apa-apa itu, nggak pengaruh keharaman gituannya. Ya, karena netek doangan. Ya. Nah kalau orang jadi anak susu. Gitu. Anak susu anjing. Iya, gitu. Jadi kambing tuh, anak kambing gitu nyusu sama anjing gitu. Jadi anak susu anjing gitu. Itu kagak nggak pengaruh gitu hanya tuh dagingnya kali dia jadi itu karena dasarnya dari kambing sama kambing, cuma netek doang suno gitu. Ya kayak orang Islam kawin sama apa nyusu sama orang kafir, apa gitu. Ya, gitu. Ya teman ada pengaruhnya kayak Musa Samiri kan gitu. Itu. Kan gitu. Musa Samiri kan ditatain sama apa? Nama Jibril kan gitu. Nah, ya Nabi Musa sama apa? Sama Firaun. Enggak ada pengaruh gitu. Ya, gitu ya. Nah, tetap aja ya. Ya. Musa Samiri tetap bandel aja. Meskipun tuh ya, Jibril yang nyusuin gitu. Nah Nabi Musa jadi nabi, yang gituin, yang netain ya Firaun kan gitu. Nah, gitu ya. Nah, Gusari didik. Nah, ya. Nah, tuh ya di sini tuh ya. Anna surata ratu witaharah katanya kina izin ya, widak piha ya, fahuwa najisun ittifakan karena lemahnya ya, katanya fahuwa najisun itu hukumnya najis ittifakan ya, karena muwafaqah tuh ya. Naam qala al-Qalyubi, berkata Imam Qalyubi, iza kana yantiku wa yafhamu, sekalipun dia itu bisa ngomong dan bisa bicara, bisa paham gitu ya.
Nah gitu ya, tuh anak tuh anjing kawin sama babi, lahir manusia dia bentuk manusia, bisa ngomong, ya bisa bicara, ya tetap najis gitu, ya. Nah gitu ya. Nah pal kiasu taklifuhu, ya. Nah, menurut kias tetap dia punya hukum taklif karena bentuknya bentuk manusia gitu. Tapi nggak boleh jadi imam. Iya kan najis itu. Nah, iya gitu. Nah, nah tuh ya sekalipun tuh ya paham ya li anna munataq ya annal manatuhu al aqlu karena dikatakan dia punya taklif karena hubungannya ya itu akal gitu ya. Karena hubungannya kan akal, karena dia bentuk manusia paham, nah kan punya akal, jadi ada hukum taklif gitu ya. Nah hukum kewajiban ya berarti dia wajib sembahyang kan gitu, gitu ya. Nah Kalau sini manusia dengan anjing atau dengan babi, kalau agama kan ngambil yang lebih mulia. iya. Nah itu gimana nanti? Gitu. Kalau apa tuh ya ngambil, kalau agama ngambil yang mulia itu, kalau memang tuh kalau itu kalau antara perkawinan antara orang kafir dengan orang muslim. Tapi kalau mau binatang ya tetap lari kepada ya binatang gitu ya. Kenajisannya lari gitu kepada binatang kalau kenajisannya. Nah kalau hukum intinya taklifnya tetap ke manusia gitu ya. Karena dia itu manusia kawin sama anjing gitu ya. Nah lahir tuh manusia gitu. Nah tetap tuh kalau dia berakal dia apa ya tetap kewajibannya lari ke manusia. Nah kalau kenajisannya tetap ya binatang gitu ini ya. Nah di sini tuh katanya pal kiasu taklifuhu karena menurut kias itu yang lahir itu kan bentuk manusia, berarti dia ada hukum taklif. Artinya dia punya kewajiban. Nah alasannya apa? Lianna manatuhu al aqlu karena hubungannya dengan akal. Karena dia bisa paham tuh, bisa bicara. Wa in kanat maitatuhu ya najisatan ya gitu ya. Nah nazran li aslihi gitu. Dan dipunya mayitnya kalau dia mati tuh tetap najis. Kenapa? Lari kepada asalnya. Tadi tuh ya yang lahir seperti manusia. Nanti kan sembahyang dia apa kan gitu. Nah sekarang dia mati. Ya, tetap tuh badannya najis gitu. Ya. Kenapa? Ya karena lari kepada asalnya. Berarti yang mandiin saat habis itu harus awas cuci dah tuh. 7 kali gitu. harus sholat tuh. Harus sholatin ya. Iya, sholatin sebentuk manusia. Karena dia ada taklif tadi. Iya, kan ada taklif. Berarti sholatin juga. Sholatin, teman badan. Iya, kan badannya kan najis. Kalau orang kita kan badannya nggak najis. Memang dia nggak boleh di masjid kayak sadar. Hah? Nggak boleh sholatin di masjid. Iya, dia najis. Iya, di luar dah. Gitu. Covid mana? Iya, tapi kalau dibungkus sih nggak apa-apa dia. Iya, kan dibungkus kan. Iya, gitu. Kayak kapan apa. Nah, itu ya gitu. Ya, gitu dan satu. Au kana tawalluduhu min ahadihima atau lahirnya dari salah satu keduanya nih, anjing sama babi gitu ya. Nah di ma hayawanin tohirin, maka lahirnya binatang yang suci, anjing kawin sama babi, lahir kambing. Ada kucing dah gitu ya. Nggak bisa dikorbanin. Iya gitu ya. Nah tuh ya hayawan tohirin ya kaan naza kalbun au khinzirun ala satin tuh ya seperti kawin tuh kambing anjing atau babi kepada kambing ya. Kambing kan suci nih ya. Patawal lada min huma, maka lahirlah dari keduanya waladun, yaitu orang bentuk manusia nih. Au naza zakarudokni ala kalbatin, atau kawin tuh ya kambing kibas tuh laki-laki dengan kambing anjing perempuan. Au khinziratun, atau babi perempuan. Patawal lada min huma waladun, maka lahirlah dari keduanya itu anak ya manusia nih. Nah patahatuhu arba'u suwarin, maka di bawah ini ada 4 macam ya gambaran. Aidon
Nah, tagliban lin najisi ini karena memenangkan kepada najis. Li annal qaidata karena kaidah ya usul annal par'a yatba'u akhassal aslaini bahwa anak itu mengikutin yang paling rendah ya kepada ya dasarnya nih pin najasati dalam kenajisannya wa tahrimil zabiha dan juga haram untuk disembelih wal munakaha dan dinikahin ya wal akli dan dimakan wa adami sihhatil udhiyati wal aqiqah dan juga enggak sah untuk dikorban dan diakekah gitu ya. Nah itu ya itu kalau sekiranya ya anjing ya kawin kepada gitu ya kambing atau kambing laki-laki kawin kepada anjing, nah lahir tuh ya binatang yang suci gitu ya. Naam fil mutawallidi bainal kalbin wa adamiyin tafsilun. Nah sekarang kalau sekiranya lahir antara anjing dengan manusia nih gitu ya gitu kan. Tafsilun ini ada beberapa perincian. Wa huwa yaitu annahu in kana ala suratil kalbi kalau dia tuh lahir dalam bentuknya anjing panajisun itu najis. Wa in kana ala surati adami kalau bentuknya bentuk manusia fatahirun maka itu hukumnya suci. Inda Romli menurut Imam Romli wa najisun ma'fuun anhu inda Ibnu Hajarin maka menurut Ibnu Hajar itu najis yang dimaaf katanya ya payusalli ya payusalla ya nah maka payusalli walau imaman maka dia boleh sholat sekalipun dia jadi imam gitu kalau Imam Ibnu Hajar nih. Tapi kalau Imam Romli ya itu jelas mutlak suci katanya. Kalau Imam Ibnu Hajar najis. Ini kalau manusia kawin sama anjing atau babi kan gitu ya. Nah lahir tuh manusia nah gitu. Nah jadi hukumnya katanya tuh ya kalau menurut Imam Romli ya itu suci secara mutlak karena bentuknya manusia. Nah kalau Ibnu Hajar tetap dia najis tapi najis yang ma'fu dimaaf gitu. Boleh dia tuh sholat dan boleh jadi imam gitu ngikut jadi gitu ya karena bentuk manusia tuh. Nah wayat hulul masjidah dan diboleh masuk ke masjid tuh karena najisnya maaf kan gitu ya. Wa yukhalitun nas boleh bergaul gitu. Wala yunjisuhum dan enggak menajiskan mereka tuh bilamsihi dengan dipegangnya. Kali dipegang itu di habis wudu tangannya basah karena dia abaknya tuh anjing. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Ya gitu ya. Nah la yunjisuhum tuh ya gitu ya bilamsihi ya kegedean di situ tuh kecilin ya. Nah, wilam sihi itu ya dengan megangnya ma'aratu batin serta basah tangannya tuh. Wala yanjusul ma'ul qalil walal ma'i dan juga enggak menejisin tuh air sedikit atau juga air benda cair gitu ya. Nah, itu ya. Nah, wa yatawallal wilayah dan boleh dia mimpin jadi pimpinan. Ya, boleh jadi gubernur. Hah? Gitu, iya boleh gitu. Loh wilayah tuh kalkudok tuh ya seperti hakim gitu ya. Boleh itu gitu ya. Jadi hakim ya. Gitu, hakimnya anak anjing. Gitu. Kalau seandainya laki-lakinya suaminya itu anjing, bini yang perempuannya manusia. Iya. Nanti kalau seandainya lahir anak ke perempuan, walinya wali hakim. Wali hakim kan di binatang. Itu ya. Nah, itu ya boleh kalkudot wa wilayatun nikah tuh boleh juga jadi wali nikah tuh. Gitu karena tadi bentuknya manusia kan. Gitu ya. Nah, wa khalafa Syekh Al-Khatib bizalika menyalahi pendapat ini oleh Syekh Imam Khatib nih Asy'arbini ya yang demikian ini. Faqala kata Imam Khatib wa yubtimu anil wilayati
ya kal qudati wa wilayatin nikah. Ya, kata Imam Khatib berarti dia nggak boleh ya menjadi apa tuh, menjadi hakim dan menjadi wali nikah katanya gitu ya. Itu kalkin nih sama dia bandingannya seperti budak katanya gitu. Bal ya aula bahkan lebih utama katanya, artinya lebih rendah daripada budak. Budak aja nggak boleh jadi wali kan, ya gitu ya. Nah itu kata Imam Khatib Asy-Syarbini itu. Wa tamadahu ba'duhum, dan menguatkan pendapat Imam Khatib ini sebagian mereka ulama gitu. Walahu hukmun najsi fil ankihati, dan baginya itu hukum najis di dalam pernikahannya. Wat tasarri ya, dan juga menjadikan ya apa tuh tasarri, menjadikan istri jadi apa tuh ya selir gitu ya. Gitu wazabiha ya, dan juga untuk ya disembelihnya, watawarus, dan juga warisan tuh gitu ya. Nah wajau wazalahu Ibnu Hajarin, tapi Ibnu Hajar membolehkan at-tasarri, boleh juga jadi selir tuh ya dari istri danya budak tuh, in khafal anatu, kalau dia takut ya jadi berbuat maksiat boleh gitu. Ini perempuan, lahir perempuan tadi kan, anak tuh. Nah jadi anak itu boleh ya dipakai jadiin budak gitu ya. Jadi tadi kan orang kawin sama anjing nih, nah lahir anak perempuan, nah ya, gitu ya. Atau juga yang laki nih gitu ya, kan gitu. Nah boleh tuh ya, kita karena kita takut jadi berbuat zina, nah jadi kita ya boleh kawin sama itu anak itu, tapi dia tetap hukumnya najis gitu gitu ya. Nah itu ya, tuh kata ya Imam ya Khatib gitu ya. Wa amal mutawallidu bainal adamiyin ala suratil kalbi fatahirun, adapun yang lahir nih antara manusia, dua manusia ya, jadi manusia sama manusia nih gitu. Nah lahir tuh anaknya bentuknya anjing, itu hukumnya suci ya. Kenapa? Dasarnya gitu ya, karena dasarnya suci kan manusia gitu. Wa in kana yantiku wa yantilu ya, wah ya, kalau tuh dia itu bisa bicara dan berakal, pahal yukalifu, apakah dia ada punya hukum taklif? Qala ba'duhum, kata sebagian mereka, yukalifu, bahwa dia itu ada hukum taklif, ada kewajiban. Li'annal manatut taklif al aklu, karena hubungannya ya taklif itu dengan akal. Wa huwa maujudun, itu ada padanya. Wa kadzal mutawallidu baina sataini, begitu juga yang lahir antara kambing dengan kambing. Wa huwa ala suratil adami, yaitu dalam bentuk manusia ya. Jadi kambing sama kambing begitu lahir anaknya manusia gitu. Nah ya, iza kana yantiku wa yaqtilu, apabila tuh lahir anak itu bisa bicara dan berakal. Wa yajuzu zabuhu, tapi boleh disembelih. Diotong ya, wa aklu. Iya, wa akluhu, dan boleh dimakan gitu. Itu ya. Nah gitu, ini kalau giliran korban suruh jadi khotib dia, habis jadi khotib, jadi imam, habis itu pegang dah lehernya. Bisa jadi khotib sembelih. Iya, habis jadi khotib bayang kan gitu ya. Nah udah sembahyang jadi imam, jadi khotib, habis khotib pegang dah, potong dah. Itu ya, walitu gitu ya. Nah walitu akluhu wa in sara khotiban wa imaman, tuh sekalipun dijadi khotib jadi imam katanya. Fayuqalu, maka dikatakan tuh wayulghazu bihi, ya ada teka-teki di sini dikatakan ya, yuqalu dibilang lana khotibun wa imamun yuzbahu wa yuqalu gitu ya. Ada kita punya teka-teki, gue punya tebakan nih gitu ya, gitu ya, ada imam dan khotib boleh dimakan gitu. Ya, boleh dipotong dimakan, apaan tuh? Nah ini dia gitu ya. Kambing sama kambing kawin ya. Nah gitu, lahir anaknya manusia, bisa ngomong, bisa pidato. Nah habis itu potong dah anak kambing.
Ya. Nah itu ya yang ngikutin kepada buruk gitu ya. Nah, ya. Hukum ya gitu. Ini jadi bikin pinter ya. Hah? Iya bikin pinter, bikin masalah. Ya, ulama udah bikinin cari masalah buat kita, jangan sampai kita nanya-nanya. Nah udah dibilangin duluan jawabannya ya, karena mereka ijtihad kan gitu, mikir kalau ini begini jadi gimana, kalau ini begini jadi gimana, enak ini kita kan gitu. Ini udah ada gini ya, kita nggak perlu ijtihad lagi ya, karena tinggal baca kitab aja kan ada tuh ya gitu. Ini zaman kita tuh udah pintu ijtihad udah tutup udah gitu. Kenapa? Udah nggak ada gitu. Kita mau ijtihadin apaan ya, udah ada tuh, udah dibikinin, teman kita nggak mau baca. Itu kan kayak tadi tuh masalah-masalahnya ada kitab ini kan. Nah ini kalau kita baca ini banyak pada mau ijtihad gitu. Nah sampai sini dulu dah. Wayat baul par'u bin nasabi abahu wa firriki gitu ya. Ini termasuk yang tahu ilmu walayat berdahulu kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya, tanbih ya. Halaman ya 79 kalau nggak salah tuh ya, di tengah tuh ya gitu ya. Di tengah tuh titik ada di pinggir sebelah kanan gitu ya. Halaman 79 tengah ya. Ada titik tuh ya di sebelah kanan pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa dawana wilum bidaraini amin qala wa dzukira anna Luqman al-Hakim kana abdan habasyian. Ada ya? Nah, itu ya. Abdan habasyian. Fa awwalu ma zahara min hikmatihi annahu qala lahu maulahu ya gulam isbah lana hazihi syata ya gitu. Waqtini bi ya bi atyabi mudghataini minha Paja abil qalbi wal lisan summa qala marratan ukhra izbah lana hadhihi san wa'ti bi akhbasil mudghataini minha fa atahu bil lisan wal qalbi fasa'alahu an zalika faqala laisa fil jasadi mudghatani atyabu minhuma iza taba wala akhbasu minhuma iza khabasa. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lamma ba'asa Mu'adzan ilal Yamani faqala ya Nabi Allah ausani fa asyara ila lisanihi yakni alaika bihifzil lisan faka'annahu tahawana bihi faqala ya Nabi Allah ausani faqala sakulatka ummuka wa hal yakubun nas min nari jahannama illal khasaida alsinatihim gitu ya. Ini ya hadis tentang apa ya, menjaga hifdzul lisan ya, jaga lidah ya, gitu ya. Nah ini udah kemarin dari bab sunan ya depan. Ini lanjutannya nih ya. Nah, zukira disebutkan anna Luqmanul Hakim, bahwa Luqmanul Hakim nih ya, itu yang ada suratnya tuh ya, surat Luqman ya, Luqmanul Hakim abdan habasyian, dia itu adalah seorang budak Habasah ya. Fa awwalu ma zahara min hikmati, yang mula-mula zahir hikmahnya dia tuh ya, Luqmanul Hakim, karena Luqmanul Hakim banyak hikmah, kaulul hikmahnya nih ya, kata-kata mutiara ya yang keluar tuh ya, di Quran aja kan banyak tuh, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya gitu ya, banyak tuh, terus tuh Allah abadikan tuh ya ini. Nah gitu ya, jadi awal tuh zahir tuh hikmahnya annahu qala lahu maulahu, bahwa bilang kepada dia tuh Luqman ini oleh tuannya ya, tuannya bilang begini gitu ya, ya gulam budak nih anak
izbah lana hazihi sata, potong buat kami ini seekor kambing gitu ya, lu potong nih kambing ya gitu. Waqtini biat yabi mudghataini minha, bawain saya dengan 2 gumpal darah ya gitu ya, mudghah ya, 2 gutang daging, yaitu yang paling bagus dari kambing itu ya. Jadi lu potong nih kambing, bawain pada saya 2 gumpal ya gitu, mudghah ya, 2 gumpal daging yang paling cakep gitu ya, paling bagus. Nah gitu ya. Nah, pada bil qalbi wal lisan, maka tuh Luqmanul Hakim bawa kepada tuannya, dibawa hati dengan lidah ya, lidah kambing sama hati kambing, dibawain nih tuan nih ya, itu daging yang paling bagus gitu ya. Nah gitu kan, bawain tuh gitu. Summa qala marotan, kemudian tuannya bilang lagi pada waktu yang lain, dibilang ya, izbah lana hasad ya, hazihi sad ya. Nah, potong lagi nih kambing, bawain kepada saya, waqti bi akhbasil mudghataini minha, bawain saya 2 gumpal daging, yang 2 potong daging yang paling buruk. Tadi yang paling cakep bawain, yaitu hati dengan lidah. Nah sekarang potong lagi nih kambing, bawain yang paling jelek gitu kita ya, kami minta ya. Nah gitu ya. Fa'atahu ya bil lisani wal qalbi, kemudian dibawain tuh tuannya dengan lidah dan hati, sama kayak yang pertama. Fasa'alahu anzalika, maka tuannya tanya, kenapa ini juga? Ya, tadi minta yang paling bagus hati dengan lisan. Nah, karena yang paling jelek hati dengan lisan juga. Nah, ya, tuannya tanya. Faqala, maka jawab Luqmanul Hakim, laisa fil jasadi mudghatani atyabu minhuma. Tidak ada di dalam jasad 2 gumpal daging itu yang paling bagus dari keduanya. Gitu ya. Nah, iza toba ya, apabila keduanya itu bagus, artinya hati kita bagus ya, lidah kita bagus, baguslah semua. Wala akhbasu minhuma, enggak ada yang jelek dari keduanya. Iza khabasal, apa keduanya itu jelek ya. Kalau hatinya jelek ya semua jadi jelek, lisannya juga jelek kan gitu. Itulah ya Luqmanul Hakim itu kan ya, yang Nabi kata iza sholahat sholahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadat jasadu kullu ya, ala wahyal qalbu gitu ya. Jadi hati itu kalau emang tuh hati bagus, cakep, itu semua jasad apa badan kita semua cakep, lidah kita gitu ya. Nah, cakep ya. Karena lidah kita nurutin dengan hati kita gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau hati kita jelek, nah lidah juga keluarnya omongan gitu. Hanya orang bisa kita lihat tuh ya, di dalam keadaan dia dalam itirar ya, apa yang diucapkan gitu ya. Umpama kalau dia kesandung, dia kejedot gitu, begitu dia kejedot jeduk aja apa yang diucapin. Ya kalau buset ya berarti hatinya apa tuh gitu. Iya nah gitu ya. Nah kalau dia begitu kejedot dia apa, astagfirullahalazim ya, innalillah. Nah berarti hatinya kan cakep, ingin Allah kan gitu. Iya, sialan lo. Iya, kan gitu. Karena kebiasaan kali sih. Lah iya kan hati kan Tapi abis itu di istighfar sih. Ya iya. Iya. Ya kan yang mula-mula dulu. Iya, kan gitu. Iya. Kan gitu. Ya, Kan ada. yang namanya akhlak kan sesuatu yang dilakukan tanpa pikir-pikir. Iya, nyasi kali spontan itu. Spontan. Nah, kalau itu udah 2. Gitu. Ya jadi katakan as-sabru inda sodamatil ula kan gitu. Nabi kata sabar itu adanya pada pertama. Gitu ya. Itu kan waktu kita ketabrak bruk aja gitu. Nah, itu sabar di situ. Ya, bukannya nyap-nyap. Kalau nyap-nyap kan berarti enggak sabar. Gitu. Gua lo injak, gua lo tabrak kan gitu. Nah, itu kagak. Coba gitu tabrak selak aja, alhamdulillah dapat musibah. Gitu. Saja. Hah? Iya. Kalau pas perempuan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi kenalan. Iya, gitu. Sampai. Dan ada yang mengatakan yang tentang hati dan kambing ini, mulai kambing. Ada yang mengatakan Abu Nawas itu kira-kira riwayatnya dari mana? Abu Tapi nih. yang jelas di sini Lukman Hakim ya. Ada yang menyatakan pernah menyampaikan itu Abu Nawas katanya gitu. Yang mula-mula. Iya, Abu Nawas diperintahkan yang mulai apa? Kambing bawain sini, ada bawain itu. Ya gitu. Ini kan bukannya Abu Nawas itu kan ini Luqmanul Hakim. Hakim. Iya, Luqmanul Hakim bukan Abu Nawas itu. Abu Nawas kan zaman Rasulullah tuh. Udah gituan kan. Hasan bin Ali udah tabiin. Ya Abu Nawas gitu. Ya, nah kalau ini kan Luqmanul Hakim sebelumnya dari Rasulullah. Iya, jauh dia. Zaman Nabi kalau Luqmanul Hakim tuh kayaknya masuk zaman ya Nabi Ibrahim kali itu ya. Gitu, di atas jauh gitu. Ya. Ini ya. Kita pegang yang aja dari. Ya ini kan riwayat itu. Ya, soalnya kan di Al-Qur'an gitu. Ya mungkin Abu Nawas kan juga karena dibaca dia kan punya kitab karangan 1001 malam. Iya, gitu ya. Bisa Mungkin jadi Abu Nawas ngikut ke ya sana. ke sono gitu. Nawasnya. Iya, gitu. Lihat apa hikmah itu ya, Luqmanul Hakim gitu. Ya. Nah, itu ya gitu tuh ya. Jadi itulah kagak ada keduanya Nabi bagus dan tidak ada yang paling jelek dari keduanya itu. Waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, annahu lamma ba'asa Mu'adz ilal Yaman. Ya, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa tatkala Rasulullah itu mengutus si Mu'adz ke kota Yaman, faqala maka kata Mu'adz nih, ya Nabi Allah gitu ya. Nah, ausoni ya Rasulullah ya, wasiatin saya. Pak Asyara ila lisanihi, maka Nabi isyarat kepada lidah. Saya wasiatin tuh lidah kamu. Nah gitu. Ya, yakni alaika bihifzil lisan. Artinya lazimkanlah oleh kamu dengan jaga lidah. Pakaan nahu tahawan nabihi, seakan-akan si Mu'adz menganggap remeh. Ya, kok disuruh jaga lidah, gampang jaga lidah kan gitu. Ya, anggap remeh tuh. Nah, pakola maka dibilang lagi ya Nabi Allah, ausoni ya Nabi ya, wasiatin saya kan disuruh ke Yaman nih. Nah, apa yang saya akan kerjain gitu ya, wasiatin nih. Kola kata Rasulullah udah dibilang jaga lidah, sakulat ka umuka katanya ya, celaka ibu kamu katanya. Sakulat tuh kata-kata ya, nah, berat itu artinya celaka tuh ibumu. Ya, wahal yakubun nas fi nari jahannama illa hasaida alsinatihim. Wahal yakubu hal bermakna mak ya napi. Tidaklah tersungkurnya manusia ke dalam neraka jahanam kecuali dengan kesandung lidah. Orang bisa masuk neraka karena kesandung lidah. Kalau kesandung kaki sih enggak. Gitu. Ya, orang jadi ribut berantem karena apa? Salah ngomong kan. Ya ngomong gitu ya. Kalau kesandung kaki sih enggak kan, jatuh nyungkep udah. Hah? Iya paling bengkak doang nggak apa-apa kan. Nah tapi kalau lidah kan sandung, nah, berantem panjang ribut gitu tuh ya. Nah orang bisa tuh Nabi kata yakubun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatim. Wa qala Hasanul Bisri, berkata Hasanul Bisri rahimallahu taala, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa orang yang banyak bicaranya banyak salahnya. Gitu ya. Nah, waman kasura nih mungkin alasawa masuk maluhu nih ya, gitu ya. Nah, ya ini mungkin terusan hadis tuh man kasura saktuhu gitu. Ya, kasura ismuhu gitu ya. Nah, ya. Nah, tapi sini man kasura maluhu nih, ya. Ya bisa juga sih. Siapa orang yang banyak hartanya, kasura ismuhu, banyak dosanya. Tapi ya. Fasilitas dia. Punya fasilitas gitu ya. Tapi dalam hadis-hadis yang lain tuh man kasura kalamuhu tuh ya gitu ya, kasura saktuhu, banyak salahnya. Waman kasura saktuhu, banyak salahnya, kasura ismuhu gitu. Tapi ini di sini karu malu kayaknya, kalau mal kan belum tentu kan gitu ya. Kalau ismu waman sa'ahulukuhu uziba nafsuhu. Siapa orang yang banyak ya, buruk ya, siapa orang yang buruk akhlaknya maka terseksalah dirinya
gitu ya. Nah, tuh ya. Ini hadis riwayat Hasan ya, Hasanul Bisri itu. Ini ya. Waruya an Sufyan Suri, diriwayatkan dari Imam Sufyan Suri annahu qala, kata Imam Sufyan Suri, la'an armiya rajulan bisahmin ahabbu ilayya min armiyahu bilisani. Ya, kata Imam Sufyan Suri ini gitu ya, saya melontar nih, memanah orang ya, seseorang dengan anak panah itu lebih saya suka daripada melontar dengan lidah saya ya. Jadi kalau orang kita panah itu ya, saya memanah orang nih lebih baik dengan panah daripada dengan lidah, karena kalau panah tuh bisa ya, kesalahan dikit apa kan bisa juga ya, maaf apa, tapi kalau udah lidah, nah tuh ya, nah gitu tuh ya. Nah itu kata Sufyan Suri tuh ya, anmiya bilisani li anna ramyul lisan la yuhtiu, karena memanah dengan lidah itu katanya nggak bakal salah. Kalau pakai anak panah mungkin bisa nggak kena kan, iya bisa meleset, tapi kalau lidah udah jelas. Nah orang kita katain udah jelas dah, kena nggak? Itu, jadi kita ngomong nih gitu, kita celak, kita. Kalau dia nggak dengar, Hah? Nggak dengar aja, berarti kan itu udah termasuk ghibah. Iya, ngatain. Nah iya, tapi saya udah ghibah. Iya, celak kan gitu ya. Tuh, ya kalau mana tuh ya, orang dengan lidah udah nggak bakal salah dah, ya. Udah pasti kena aja dah. Iya gitu. Salah aja jadi buhtan, Hah? Ya salahnya aja jadi buhtan. Nah, iya. Dia nggak berbuat gitu. Iya nggak berbuat gitu, gitu kan? Gitu ya. Nah itu ya. Jadi li'an narom ya lisan layuktiu warom yusahmi qad yaqtiu. Kalau pakai anak panah ya terkadang meleset tuh nggak kena, katanya salah. Waruya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata saatnya qala iza asbaha bnu adam sa'alatil a'da'u kulluha ya al-lisan. Kata Abu Sa'id al-Khudri ini, apabila di pagi hari manusia itu anggota tubuhnya itu semua tanya kepada lidah gitu. Jadi kalau pagi-pagi tuh ya semua anggota tubuh kita tuh ngomong kepada lidah gitu. Nah, waqulna bil lisani nansidukallah. Ya, mereka tuh anggota tubuh bilang kepada ya lidah, nansidukallah, ya kami mohon petunjuk pada Allah gitu. Ai annastaqima, saya minta kamu ini biar lurus gitu. Gitu. Bi an fa innahu inistaqamta istaqamna, karena kalau kamu lurus nih lidah, kami semua pada lurus itu. Wa ini wajta wijajna, kalau sekiranya kamu tuh bengkok, nah kami juga jadi bengkok semua gitu ya. Jadi tergantung lidah kita tuh lurus, ngomongnya yang baik ya baik, kalau cuma jelek, nah semua anggota jadi jelek tuh. Waruya anna Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu an ya annahu qala, bahwasanya Abu Dzar bilang ya gitu, annahu qama indal Ka'bati, ya bahwa dia itu diri di hadapan Ka'bah, faqala ya ala man arafani, ya adakah orang yang tahu kenal saya, faqad arafani, maka sesungguhnya dia itu kenal saya kenal ya, dikenal saya. Waman lam ya'rifni, siapa orang yang enggak kenal saya, fa'ana ya jundub janadah ya janadah ya al-Ghifari, maka saya ini adalah Jundub bin Janadah al-Ghifari Abu Dzar gitu ya. Nah, alimu ila akhin nasihin safikin ya gitu, halumu kemarilah ya gitu, ila akhin nasihin, kepada saudara yang ikhlas, safikin ya yang ya kasih sayang, alaikum ya gitu ya, alaikum kemarilah kamu gitu ya, atau juga lazimkanlah oleh kamu,
Fajtama'an nasu haulahu, maka kumpullah ya manusia di sekitarnya. Faqala, maka kata Abu Dzar, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, man arada minkum saparon min asfarid dunya la yaf'alu zalika illa bizadin. Kata ya Abu Dzar, hai sekalian manusia, siapa orang yang di antara kamu ingin musafir, ya itu musafir di dunia, hendaklah dia itu berbuatnya gitu ya, berbuat yang demikian itu ya, dia kerjain seperti itu musafir di dunia illa bizadin, yaitu la yaf'alu itu janganlah dikerjain, artinya jangan dia musafir kecuali dengan bawa bekal gitu. Jadi kata Abu Dzar, orang siapa yang ingin musafir nih ya, kita musafir di dunia itu janganlah dia kerjain kecuali bawa bekal. Jadi kalau kita mau pergi-pergian hendaklah bawa bekal gitu, kata Abu Dzar nih gitu. Nah, pakai Pak man yuridu safaral akhirah, ya betapa ya pentingnya tuh buat orang yang pengen pergi ke akhirat, bila zadin kalau tanpa bekal. Bagaimana tuh pakai Pak, bagaimana tuh orang yang ingin ya musafir ke akhirat nggak bawa bekal itu ya, musafir di dunia aja perlu pakai bekal. Kita mau kemana nih, Pengandaran, nah ya bawa bekal, bawa selimut, bawa apa kan gitu, bawa duit dah gitu ya. Nah kalau mau musafir ke akhirat ya pentingan lagi kan gitu ya. Nah gimana tuh kalau nggak bawa gitu? Qalu, mereka bilang ya, wa ma zaduna ya Abu Dzar, apa bekal kami tuh ya untuk pergi ke akhirat nih, bekalnya apaan? Qala salatu rakaataini fi sawadil lail, kata Abu Dzar, salat 2 rakaat di tengah malam ya gitu. Nah gitu, liwah satil kuburi, salat 2 rakaat di malam hari untuk mencegah daripada ketakutan di kubur, supaya kita nggak dapat wahsah, rasa takut ya di kubur tuh gitu. Wasaumu fi harrin sadidin, dan puasa di hari yang panas, liyaumin nusuri, karena di hari bangkitnya kita nanti, di hari bangun dari kubur kita bakal dikumpulin di padang mahsyar. Dengan kita puasa di hari yang panas, kita dapat teduhan, dapat adem di sono gitu. Wasodakotun alal masakin, dan sedekah kepada orang miskin, la'allakum tanju min azabi yaumin asir, ya supaya kamu selamat daripada azab di hari kesulitan, kesusahan tuh. Wahajjun ya, wahajjun li azaimil umuri, dan berhajilah untuk membesarkan ya gitu ya agama. Waj'alud dunya majlisa ini, dan jadikanlah oleh kamu dunia 2 majlis, majlisan 1 majlis fi talabil ya dunia, yaitu ya jadikan dunia ini 2 tempat, 2 majlis. Yang pertama majlis untuk cari dunia, wa majlisan fi talabil akhirah, dan 1 majlis lagi buat akhirat itu ya. Nasihatnya Abu Dzar, jadi supaya kita nanti selamat, nah gitu ya. Nah dunia tuh gitu ya, ij'alud dunya majlisa ini, jadikanlah dunia ini 2 majlis, artinya 2 bagian, sebagian buat nyari dunia, sebagian buat nyari akhirat tuh, buat bekal akhirat. Wasalisu yadurru ya walayan pa'u, kalau ketiganya itu darurat dan nggak bermanfaat ya. Artinya kalau kita bikin tuh 3, jadi buat kemana ya gitu ya. Hanya kita jadikan 1 buat dunia kita, majlis kita, dan 1 buat akhirat. Nah kalau 3 kemana itu ya, la yaduru walayan pa. Waj'alul kalama kalimataini, jadikanlah perkataan itu 2 kalimat. Kalimatun nafi'atun fi amri dunyakum, pertama kalimat
yang ya urusan-urusan dunia kamu yang bermanfaat, wa kalimatun baqiyatun fi amri akhiratikum. Yang kedua kalimat yang bakal kekal buat urusan akhirat kamu. Jadi kalau kita ngomonglah yang buat manfaat dunia dan ngomong untuk manfaat akhirat. Wasalisu ya duru, kalau 3 ya berarti darurat. Gawat apaan lagi? Karena tempat 2, ada dunia sama akhirat. Gitu. Wala yanfa'u, enggak bermanfaat datu kalau ketiga. Waj'alul mal dirhamaini, jadikanlah harta kamu 2 dirham, artinya 2 bagian. Dirhaman anfaqtahu ala iyalika, 1 dirham kamu infakkan kepada keluarga kamu, wa dirhaman qaddamahu li nafsika, 1 dirham kamu simpan buat diri kamu. Jadi kalau kita punya duit, nah bagi 2, yang 1 buat keluarga kita, yang 1 buat diri kita, ya. Nah gitu ya. Nah nafsika wasalisu yaduru wala yanfa'u, kalau 3 yaitu mudarat dan enggak bermanfaat. Summa qala Allah qatalani hammun yaumun la adrikuhu, ya gitu. Aduh katanya, ya qatalani hammun, telah membunuh kepada saya kebingungan, hammu yaumin, kebingungan 1 hari, la adrikuhu, yang saya tidak bisa dapetinnya. Kila wa maza, apa tuh kebingungan 1 yang kita nggak bisa dapetin? Qala in amli ya qad jawaza ajali, ya inna, ya bukan am, ya qala, kata Abu Dzar, inna amali, sesungguhnya angan-angan saya, ya amal tuh tulul amal, angan-angan saya, qad jawaza amali ajali, sungguhnya angan-angan saya meliwatin ajal saya. Benar kan, kalau keinginan kita kan begitu, kita nih ginari aja udah, ya pengennya tuh ya 50 tahun akan datang, ya itu masih pengen gitu, ya kan gitu. Kita masih pengen, ya gitu. Ajal kita berapa hari, ya kita belum tentu kan gitu, ya. Kakek saat udah umur 100 tahun sakit ditengokin, Doain supaya panjang umur. Ya, iya kan masih pengen itu juga kan, itu tuh ya. Berarti ama angan-angan kita tuh lebih jauh daripada ajal kita, katanya tuh Allah, ya. Nah faqa'adtu, ya faqa'adtu ala an amali, maka dengan begitu, dengan angan-angan yang lebih itu dari ajal, saya duduk, artinya saya nggak mau beramal. Akhirnya ya kagak mau beramal. Kita kan kalau angan-angan kita masih lama kan, emang gua bakal mati, kagak, masih lama kan gitu. Nah akhirnya kan jadi males kan tuh, ya. Nah faqa'adtu an amali. Wa dzukira anna Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam annahu qala, disebutkan dari Sayyidina Isa alaihi salam, ya. Nah, qala, berkata Sayyidina Isa, la tuksiru, ya gitu, ya gitu, la tuksirul kalama fi ghairi zikrillah, janganlah kamu memperbanyak, ya bicara, ya fi ghairi zikrillah, selain daripada zikrullah. Fata kesukulu hukum, maka membuat hati kamu jadi keras. Wal qalbul qasi ba'idun minallah, hati yang keras jauh dari Allah. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kamu enggak tahu, ya. Kita anggap hati kita ini empuk aja gitu, ya. Kita, ya. Padahal hati kita keras. Qala ba'du sahabat, kata sebagian sahabat, iza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa khirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta bima la ya'nika. Kata ba'du sahabat nih, sebagian sahabat bilang, iza ra'aita kasawatan fi qalbika, apabila kamu lihat, kamu rasain hati kamu itu keras,
ya kita rasain hati kita keras tuh artinya lupa sama Allah gitu, ya nggak mau zikir nggak apa, itu keras. Wawahnan fi badanika, badan kita tuh lemah, rasanya males aja gitu, hati kita segan zikir, badan lemah gitu, ya begitu kan. Wawahnan fi badanika, wahirmanan fi rizkika, dan ya rezeki kita seret, rezeki kamu seret loh, khirmanan tuh tercegah, ya gitu, ya wala tahrimna, ya gitu, kayak loma indaka kan gitu, ya. Nah ya kita tercegah tuh dari rezeki engkau, ya rezeki kamu, artinya rezeki kita ini seret gitu, hati kita keras, badan kita lemes, ya. Nah ya rezeki kita seret, itu apa tuh, ya Paklam tahwilah olehmu annaka qad takalamta ya bima la yaknika, itu penyebabnya bahwasanya kamu bicara sesuatu yang enggak ada manfaat bagi kamu, ya gampang banget jawabannya. Jangan ngabluk. Ngabluk aja dah. Ya kalau kita banyak bicara yang enggak bermanfaat, jadi rezeki jadi seret, badan Kalau yang jadi pelawak malah dapat rezekinya dari ngabluk. banyak ya. TikTok ngomong apaan sih? Iya, Jadi duit. asal ngomong aja ya. Oh. Iya beda dia sama kita. Gitu. Nah, gitu. Ya. Keberkahan yang maksudnya. Iya, nah gitu tuh gitu kan, ya. Jadi hati kita keras, nggak ingat sama Allah, ya, gitu. Lemah badan kita, bawaannya udah lemes aja, kan gitu, ya. Rezeki seret lagi, ya, gitu. Ya. Karena nih kursi kita introspeksi, ini salah apaan gue nih? Nah, berarti kita banyak bicara yang nggak ada manfaatnya, ya, buat diri kita nih, gitu, ya. Buat nggak ada manfaatnya, manfaat dunia kagak, manfaat akhirat kagak. Nah gitulah Allah kasih, jadi ya rezekinya seret tuh, gitu, ya, gitu. Wallahu taufiq, ya, gitu, ya. Wallahul muwaffiq. Allah sampai sini ya. Babul khirsi ala, ya, tuatulil amal. Iya. Allah berikan taufik jalan yang lurus ini.